berjalan was-was. Astaga, harus berapa lama ia merasa gelisah begini? Kemarin gara-gara Tommy, sekarang Nadia. Karina komat pamit. Semoga Nadia benar-benar tutup mulut dan tak suka bergosip. Gak masuk? Tanya Bara begitu melihat Karina diam saja dan tak mengikutinya masuk ke dalam lift. Karina buru-buru masuk. Kamu kenapa? Tanya Bara begitu lift menutup. Enggak apa-apa. Kalau ada masalah cerita. Karina menghembuskan napas pelan. Kok bisa Bara sesantai ini? Padahal hubungan mereka bisa saja terbongkar. Masa nggak khawatir kalau... Ting! Suara denting tanda lift sampai di tempat tujuan. Pintu lift terbuka. Khawatir kenapa? Tanya Bara sembari keluar dari lift. Karina ragu untuk menjawab. Karina berjalan sedikit lebih cepat, memangkas jaraknya, dan Bara yang memang langkahnya lebih lebar. Nadia nggak akan bocorkan, bisiknya. Kalau kamu ngerasa nggak tenang dan khawatir, pecat aja. Karina cemberut. Kok bisa orang ini segampang itu mengatakan untuk memecat seseorang? Bapak jangan aneh-aneh deh. Bara hanya menaikkan bahunya acuh. Karina pun sebisa mungkin bertingkah normal. Apalagi mereka sedang berjalan melewati banyak kubikel karyawan yang nampak sudah bergelut dengan pekerjaannya. Daripada kamu ngerasa gak nyaman. Tapi gak gitu juga, bisiknya lagi. Mereka sampai di depan ruangan Bara. Ayu dan Nadia berdiri dari duduknya begitu melihat kedatangan Bara. Selamat pagi, Pak. Sapa mereka begitu melihat kedatangan Bara. Bara hanya berdaham kemudian masuk ke ruangannya. Dari mana, Kak? Kok bisa bareng bos? Tanya Ayu yang kembali memandangi kaca sembari merapikan dandanannya. Ketemu di lift, jawab Karina seadanya. Ia memperhatikan Nadia yang juga sedang memandang Karina. Nadia tersenyum penuh arti, kemudian membuat gerakan seolah mengunci di mulutnya, dan Karina langsung mengacungkan jempolnya. Ia benar-benar berharap Nadia tidak akan ember. Karina ikut melihat ke arah belakang, begitu melihat Bara nampak terkejut. Mulutnya Karina membulat. Astaga, sepertinya mereka lupa kalau masih ada satu penumpang yang belum turun. Nadia yang ditatap oleh dua orang di depannya merasa salah tingkah dan memasang ekspresi bingung. Ting! Suara klakson membiarkan aksi tatap menatap mereka. Bara lekas melajukan mobilnya sebelum lampu lalu lintas kembali berubah menjadi merah. Karina merasa panik. Apa mungkin Nadia mengerti apa yang Karina dan Bara bicarakan? Nadia, seru Karina. Ya, Kak. Kamu? Karina melirik ke arah Bara yang nampak tenang mengemudikan mobilnya. Kamu tinggal di mana? Nanti turunin saya di depan Gapura XXX saja, Kak. Gak jauh dari situ, jawabnya. Karina ragu untuk bertanya apa Nadia mengerti apa yang mereka bicarakan tadi atau tidak. Misalkan Nadia ternyata tidak mengerti dan Karina membahasnya, kan malah membuat rahasia mereka jadi terbongkar. Habis dari Gapura ini kemana lagi? Tanya Bara begitu mereka sampai di tempat yang Nadia maksud. Sampai sini aja, Pak. Saya jalan aja sampai ke rumah. Aman kok. Nadia nampak terburu-buru dan bergeser hendak membuka pintu. Namun saat ia hendak keluar,
Pintunya terkunci. Nadia melihat ke arah Bara dan Karina yang tersenyum ke arahnya. Kayaknya ada yang harus kita bicarakan, ucap Karina begitu melihat tingkah aneh Nadia. Nadia nampak canggung, apalagi ditatap oleh dua orang ini, yang satu bosnya, yang satu seniornya. Kamu sepertinya mengerti apa yang tadi saya dan Karina bicarakan, jelas Bara. Nadia agak ragu, namun ia mengangguk. Memangnya apa yang kami bicarakan tadi? Nadia merasa terintimidasi melihat kedua orang ini. Kalau dari yang saya tangkap, Kak Karina kan mau lamaran. Terus kayaknya caranya itu Pak Bara, jawabnya dengan suara pelan. Karina mendesah pelan. Sudah ia duga, tak mungkin Nadia sebodoh itu, tak mengerti apa maksud pembicaraan mereka tadi. Kenapa pula mereka bisa lupa dengan Nadia yang masih berada di dalam mobil bersama mereka? Kalau begitu, kamu mengerti kan apa yang harus kamu lakukan? Nadia melirik Bara dan Karina bergantian, kemudian mengangguk cepat. Firasatnya berkata akan ada hal buruk yang akan terjadi pada dirinya kalau hal ini sampai terbongkar dari mulutnya. Kalian pada ngomongin apa sih? Tanya Ayu yang tak paham dengan gerak-gerik Karina dan Nadia. Apa sih? Tanyanya lagi. Namun tak ada satupun di antara mereka yang mau menjawab. Ayu nampak kesal mengambil berkas di mejanya, kemudian menyelonong begitu saja ke ruangan Bara. Nadia, coba hitung sampai 10. Nadia nampak bingung dengan ucapan Karina. Kenapa emang Kak? Hitung berapa lama? Waktu tuh orang diusir sama bos. Dan benar saja, tak lama Ayu keluar dengan wajah memerah. Kak Karina dipanggil Pak Bara, ucapnya kembali ke tempat duduknya. Karina mengetuk pintu ruang Bara beberapa kali, dan saat Bara mengiyakan, barulah ia masuk. Bapak manggil saya. Siapa yang suruh dia masuk? Bara tak melihat ke arah Karina. Dia nampak fokus mengetik sesuatu di laptopnya. Gak ada yang suruh Pak, masuk sendiri. Ajari dia sopan santun di sini. Kalau saya nggak izinkan masuk, jangan nyelonong begitu aja. Paling tidak hubungi saya dari intercom. Baik Pak, akan saya sampaikan. Bara hanya menjawab dengan gumaman. Ada lagi Pak? Bara menggeleng, dan Karina mulai meranjak untuk kembali ke tempatnya. Kecuali kamu, ucap Bara kemudian. Karina berbalik. Maksud Bapak? Bara mengalihkan pandangannya dari laptop ke arah Karina. Kalau kamu bebas, mau masuk kapan aja, ucapnya sembari tersenyum. Karina mengangguk sambil malu-malu. Dia keluar dari ruang Bara dan mendapati Nadia seorang diri. Kemana dia? Toilet Kak. Nadia menggeser kursinya agar bisa duduk lebih dekat dengan Karina. Saat ia selingukan memperhatikan sekitar. Kak, sejak kapan punya sama tanyanya sembari melirik ke arah ruang Bara. Karina mengerutkan dahi, namun sepertinya ia mengerti apa yang Nadia tanyakan. Karina menunduk, merendahkan suaranya. Baru, langsung dilamar.
Nadia membulatkan mulutnya. Kaget. Dramatis nggak pas dilamar. Karina menggeleng. Ia agak ragu untuk bercerita lebih jauh. Bagaimanapun ia tak sepercaya itu untuk mempercayai Nadia yang baru ia kenal beberapa hari ini. Boro-boro. Ia berdecak. Masih tak percaya ia dilamar dengan cara yang tak romantis dan cenderung memalukan. Wajah Karina memerah mengingat kejadian saat itu. Kenapa juga saat itu ia terkesan cemburu dengan pikirannya sendiri? Nadia hendak bertanya lagi, namun Ayu lebih dulu muncul. Siangnya, Karina sudah siap dengan tasnya. Bara mengajaknya untuk makan siang di luar. Bara keluar dari ruangannya, dan Karina dengan cepat berdiri, begitu juga dengan Nadia dan Ayu. Melihat Karina yang mengambil tas dan berjalan mengikuti Bara yang sudah berjalan duluan, Ayu juga ikut mengambil tasnya dan mengikuti mereka. Hanya Nadia yang diam menatap bingung. "Kamu mau kemana?" tanya Karina melihat Ayu ikut mengekor. "Mau meeting di luar ya? Saya mau ikut, sekalian belajar. Kan saya juga sekretarisnya Pak Bara." Karina menyerjit. Kenapa sih selalu saja ada orang modern begini berada di dekatnya? "Siapa yang perintahkan kamu untuk ikut?" tanya Bara dengan suara dingin. Ayu terkesiap. Sejenak ia merasa merinding mendengar nada bicara Bara. Pintu lift terbuka. Karina ikut masuk mengikuti Bara yang sudah masuk lebih dulu, meninggalkan Ayu yang berdiri kaku di depan lift. "Lapor ke HRD. Saya tidak mau orang seperti itu ada di kantor saya lagi." Karina menatap Bara bingung. Namun ia langsung mengiyakan. Ia mengerti kalau Bara sekarang sedang bicara sebagai bosnya. "Baik Pak, akan langsung saya sampaikan ke Bu Anggun." Mereka pergi makan siang ke tempat yang beberapa waktu ini jarang mereka kunjungi. Apalagi kalau bukan rumah makan Bundu Kanduang. Mbak Nana, Mas Bara, masuk-masuk, sambut Bundu, dan untungnya tempat biasa mereka duduk sedang tak ada yang menempati. Mungkin memang karena mereka belum waktunya istirahat makan siang. "Udah lama lo nggak mampir." "Iya nih Bundu, lagi banyak kerjaan." "Walah, ya udah, ini makan yang banyak," ucapnya, sembari memerintahkan karyawannya mengeluarkan makanan dan 2 bakul nasi. "2 bakul nasi? Banyak banget nih. Siapa yang bakal ngabisin?" gumam Karina. Bara menggulung lengan bajunya sampai sesiku. Ia biasanya makan nasi padang langsung dengan tangan. Katanya lebih nikmat daripada pakai sendok. "Biasanya sebakul kamu makan sendiri," ucap Bara sambil mengelum senyum, mengingat nafsu makan Karina yang kadang gila-gilaan. Karina mencibik. Kenapa ia merasa kesal begini? Biasanya mau dikatai rakus juga ia biasa saja. Tapi kan bentar lagi mau lamaran. Kalau bajunya nggak muat gimana? Ya tinggal gedein. Karina makin manyun. Ingat, Bara ini manusia yang sangat simpel soal masalah beginian, dan hal itu justru membuat Karina jengkel karena Bara jadi terkesan meremehkan sesuatu. "Gampang banget Mas ngomong. Loh, sekarang manggilnya udah Mas. Nggak Bapak lagi." Mereka mendongak melihat ke arah suara.
Bunda sedang berdiri di samping meja mereka, sembari membawa toples kerupuk. Bukan begitu, Bun. Karina melirik ke arah Bara yang nampak acuh dan malah mulai makan duluan. Karena menyenggol kaki Bara di bawah meja. Kenapa? Tanya pria itu polos. Karina kan minta Bara bantu menjelaskan. Malah ditanya kenapa. Udah jadian ya? Bunda tersenyum penuh arti. Minggu depan lamaran, Bunda. Karina nyaris menganga mendengar Bara dengan santainya menjawab seperti itu. Pak, tegurnya. Bara menatap Karina santai. Aman kan, Bunda? Bunda yang seolah mengerti langsung mengangguk dan menyelamati mereka. Kalau bocor kemana-mana gimana? Ya udah, berarti emang waktunya semua tahu. Mas, apa? Tapi kan kita masih terikat sekretaris dan bos. Kesannya jadi jelek aja gitu kalau sekarang kita ketahuan. Ketahuan nanti pas nikahan aja. Pasti ada gosip yang gak enak. Apalagi sekarang ketahuannya. Bara tersenyum lembut menoleh pada Karina yang agak panik. Takut hubungan mereka akhirnya terbongkar. Kalau begitu, pernikahan kita harus dipercepat. Ucapnya tersenyum penuh arti. Bersambung.